سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan surah Al-Qalam ayat ke-7. Ya, jadi surah Al-Qalam ayat ke-7. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika merespon perkataan orang-orang kafir. Orang kafir yang mengatakan Nabi Muhammad itu gila. Gila bagaimana? Dia gila dalam mengajak yang tidak masuk akal manusia. Nabi Muhammad memaparkan Al-Quran yang tidak masuk akal manusia, apakah cerita masa lalu ataupun masa depan. Sehingga Allah mengatakan bi ayyikumul maftun, yang gila sebenarnya siapa, kata Allah. Apakah Muhammad yang gila atau kalian yang gila, kata Allah. Ya. Sekarang kita lanjut ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini kita bagi-bagi dua kelompok ini ya, Pak, supaya mudah kita terjemahkan dan tafsirkan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Jadi Allah itu lebih tahu. Jadi kenapa digunakan kalimat Rabbun? Supaya lebih kena juga kepada orang kafir, juga kena kepada orang mukmin. Karena Rabbun ini sifatnya masih umum, beda dengan ilahun. Kalau ilahun itu atau Allahu itu sifatnya ubudiyah, kita beribadah, menyembah Allah. Tetapi kalau Rabbun itu yang mengatur, Allah yang mengatur langit, mengatur bumi dan lain sebagainya. Manusia siapapun dia, kalau kita menyuruh dia untuk menelaah langit dan bumi dan lain sebagainya, dia yakin kalau langit dan bumi itu ada yang mengatur. Kemudian antariksa, tata surya dan lain sebagainya, ada yang mengaturnya, dia tahu, Pak. Tetapi kalau kita ngomong dalam konteks ilahun, dalam konteks ibadah, ubudiyah, itu dia yang tidak mau. Ya. Maka Allah di sini mengatakan inna rabbaka. Jadi artinya yang mengatur kamu, mengatur langit, mengatur bumi, mengatur rezekimu, mengatur hujan, mengatur malaikat dan lain sebagainya. Ya, jadi bukan nanti inna ilahun. Kalau ilah itu sudah erat kaitannya dengan ubudiyah. Kalau ubudiyah orang kafir itu dia tidak mau beribadah. Orang munafik tidak mau dia beribadah. Maka ayat ini umum. Inna rabbaka, semua kena. Wahai orang kafir, wahai orang munafik, wahai orang musyrik, wahai Yahudi, inna rabbaka huwa a'lam biman dhalla an sabili. Allah lebih tahu siapa yang sesat sebenarnya. Kamu jangan menyesatkan orang lain, kata Allah. Kamu jangan menuduh Muhammad macam-macam. Allah lebih tahu yang sesat itu siapa sebenarnya. Yang keluar jalur itu siapa sebenarnya. Penggunaan kalimat sabil kita sudah membahas, Pak. Jalan itu banyak. Nanti ada syari itu jalan tol, jalan besar. Itu syari namanya. Makanya nanti ada namanya syariat. Ya, Pak ya. Syariat. Dinas syariat Islam. Syariat Islam. Apa itu syariat? Maka syariat itu kullu ma takallafa ila abdi fahuwa syariah. Segala sesuatu yang dibebankan kepada seseorang itu namanya syariat. Ketika kita dibebankan salat, salat itu syariat.
Ya, Pak. Ketika kita dilarang sesuatu itu syariat, jangan buat ini, jangan buat ini, lakukanlah hal ini. Maka syariat itu yang dibebankan kepada kita. Apakah itu aturan-aturan perintah ataupun larangan? Maka setiap beban itu namanya syariat. Maka syariat itu jalannya lurus, jelas, sudah jelas. Hukumnya begini, ini begini, salat begini, puasa begini, sudah jelas. Seperti jalan tol, Pak, lurus loh. Walaupun di Aceh ada belok, ada apa namanya? Ini asyari namanya. Kemudian ada juga as-sabil. Ini Allah menggunakan kalimat sabil, Pak. Man dhalla an sabilihi. Rupanya jalan ini kan berkelok-kelok, Pak. Maksud berkelok-kelok apa? Manusia ini tidak tahu arah tujuan. Dia kadang-kadang bingung hidup di dunia ini. Bagaimana dia mikir uang kuliah anaknya? Bagaimana dia mikir utang? Bagaimana dia mikir ini? Bagaimana mikir itu? Belum lagi mikir kantor, belum lagi mikir rumah, belum lagi mikir cicilan. Maka hidup ini kata Allah ibarat sabil, jalan yang berkelok-kelok. Sudah berkelok-kelok, keluar jalur lagi kata Allah. Makanya kalau sudah berkelok-kelok, ya Pak, dekatlah dengan saya kata Allah. Yang berkelok tadi akan saya mudahkan kata Allah. Cuma masalahnya kita tidak mau dekat dengan Allah. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau patuh. Padahal kuncinya dua saja. Al-amru wan nahyu. Jalankan perintah dan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu saja kuncinya, Pak. Tidak susah hidup ini. Ketika kita lakukan, apakah ini perintah, ya lakukan. Apakah ini larangan, berarti tinggalkan, itu saja. Dan kita juga diuji dengan dua hal. Al-ibtila'u. Ini kata Imam At-Tabari, Pak. Al-ibtila'u bil amri wal ibtila'u bin nahi. Kita diuji dengan dua hal. Tak lebih, tak kurang dari dua hal ini. Kita diuji dengan perintah. Kita diuji juga dengan larangan. Ya, Pak. Ketika ada orang lain ghibah kita, Pak, kita sedang diuji ya dengan larangan perbuatan ghibah itu, Pak. Atau kita diuji sendiri oleh Allah untuk tidak melakukan ghibah. Ya. Jadi hidup ini cuma dua saja, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan. Habis lain tidak ada apa-apa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi rupanya dari jalan berkelok-kelok itu ada yang sesat juga, ya Pak. Makanya setelah dia masuk jalan berkelok-kelok, sesat dia, Pak. Sesat artinya dia tidak tahu tujuan hidup dia untuk apa sebenarnya di dunia ini. Kapan dia tahu kalau dia sesat? Ketika mau meninggal dunia baru tahu dia, ya Allah saya sesat rupanya. Salat belum, ini belum, apa-apa belum. Tujuan pun apa belum sampai lagi. Saya apa namanya? Jalan berkelok-kelok, ya Pak. Ini sudah jalan berkelok-kelok, diberikan petunjuk oleh Allah. Walaupun jalannya berkelok-kelok, kita sampai ke tujuan, Pak. Ini seperti kita berangkat pergi ke Aceh Jaya atau ke Pidi Jaya. Jalannya kan berkelok-kelok, Pak. Tapi tujuannya sampai. Ada satu lagi jalan berkelok-kelok, tapi hanya truk-truk, Pak. Truk kena taput dalam, tawik dalam. Hiji truk Banda Aceh kembali, Pak. Kembali lagi ke Banda Aceh. Waktu kita tanya kenapa? Saya nak tahu jalan lagi. Nak tahu saya jalannya. Beginilah hidup di dunia ini, Pak. Dunia itu berkelok-kelok. Maka Allah tahu dari orang berkelok-kelok itu siapa yang aku berikan petunjuk, kata Allah. Pemberian petunjuk Allah itu sesuai dengan permintaan orang tersebut. Kalau orang tersebut enggak mau hidayah, petunjuk, maka tidak akan diberikan oleh Allah. Maka kita jangan pernah menyalahkan Allah. Kenapa saya tidak pernah dapat petunjuk? Kita tidak minta petunjuk. Cuma kita minta petunjuk. Padahal kita setiap salat kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Cuma tidak kita pahami apa yang kita minta itu, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami ya Allah akidah yang benar. Berikanlah kami pemahaman agama yang benar. Tunjukilah kami ketika sudah berkelok-kelok hana mohole ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Makanya Allah mengatakan, inna hadza sirati, inna hadza sirati mustaqimah. Jadi jalanku itu, aturanku itu sudah jelas kata Allah. Aturan jelas. Dimanapun, di instansi manapun tidak ada yang tidak punya aturan, Pak. Semua punya aturan. Kita mau bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu punya aturan. Kita sebagai pegawai negeri, kita bekerja punya aturan. Kita TNI atau Polri apa sebagainya punya aturan. Semua punya aturan. Kita hidup di bumi Allah ini punya aturan. Ya, kamu harus beribadah, kamu harus begini, kamu harus begini. Ibadahmu untuk kamu sendiri. Kamu tidak beribadah, ya sudah, tidak usah ibadah kata Allah. Kalau kamu patuh, itu untuk kamu. Kalau kamu tidak patuh, celaka juga untukmu. Ya, nama. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Poin yang kedua, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi kalau kata Imam Jalalain, kalau ada orang yang tidak paham makna a'lam,
Beliau mengatakan a'lam bermakna alim. Alim itu orang faham, orang tahu. Tetapi a'lam ini merupakan isim tafdhil, lebih. Allah itu lebih tahu. Ya, nampak. Allah lebih tahu. A'lamu bil muhtadin. Tadi siapa yang disesatkannya Allah lebih tahu, dan sekarang Allah lebih tahu lagi siapa yang akan diberikan petunjuk. Ini kalau istilahnya Imam As-Sa'di kata beliau, ya'lamu man yasluh bil hidayah. Allah lebih tahu siapa yang pantas diberikan hidayah dan siapa yang tidak pantas diberikan hidayah. Salah satu yang pantas diberikan hidayah adalah mereka yang minta hidayah dan minta petunjuk kepada Allah. Insya Allah akan diberikan. Sebejat apapun orang itu, kalau dia minta hidayah dari Allah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kenapa iblis tidak diberikan hidayah? Karena iblis tidak pernah minta hidayah sama Allah, dan iblis tidak pernah dia mengakui dosanya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya iblis, kenapa kamu seperti ini? Gara-gara Adam. Ya, gara-gara Adam. Kenapa kamu membangkang? Gara-gara Adam. Kenapa masuk ke neraka? Gara-gara Adam. Tanya sama Adam, Adam, kenapa kamu dikeluarkan dari surga? Gara-gara iblis. Kenapa kamu seperti ini? Iblis, semua iblis, Pak. Kenapa tidak khusyuk ibadahmu? Gara-gara iblis, semua iblis, Pak. Maka kalau kita masih prinsip seperti ini, jangan pernah harap kita akan diberikan petunjuk oleh Allah. Makanya Nabi Adam kan pernah, Pak, dalam berbagai literatur tafsir, termasuk tafsir Ibnu Abbas. Kemudian di dalam beberapa kitab-kitab tasawuf, di situ menyebutkan Nabi Adam fabaka mi'atai amin hatta qubilat taubatuhu. Beliau menangis 200 tahun. Beliau puasa, setiap ini puasa supaya taubatnya diterima, tapi taubatnya tidak diterima. Kesalahannya simpel sekali, Pak. Kesalahan Nabi Adam selama 200 tahun tidak pernah diampuni dosanya, kesalahannya simpel. Apa itu? Nabi Adam tidak mengakui dia sudah berbuat dosa. Makanya Allah tidak senang seperti itu. Kita akui saja kita sudah berbuat dosa, Pak. Anak kita yang anak kandung, Pak, ketika dia berbuat salah, dia datang sama orang tuanya mengatakan, apa salah saya? Apa salah saya? Kan cukup bengeh runci, Pak. Kan marah orang tuanya. Tapi kalau anak yang mengatakan, saya salah, saya minta maaf, itu akan dimaafkan oleh orang tuanya. Inilah yang Allah harapkan dari kita, Pak, sebagai seorang hamba. Kita duduk, kita salat, kita mengatakan, ya Allah, saya salah. Saya sudah berdosa. Saya minta maaf, ya. Ini Nabi Adam alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, apa salah saya ya Allah? Kenapa begitu marah kepada saya? Saya makan cuma sedikit, saya makan buah yang kau larang itu ya Allah. Tapi kenapa begitu marahnya engkau sama saya? Engkau campakkan istri saya berjauhan dengan saya. Maka sebagian riwayat mengatakan 40 tahun baru ketemu, Pak. Kenapa begitu marah sekali ya Allah? Nabi Adam waktu itu belum mengakui dosanya, Pak. Iblis sampai sekarang tidak mengakui dosanya. Cuma Nabi Adam setelah 200 tahun baru mengakui dosanya kalau beliau bersalah. Maka beliau berdoa kepada Allah, Rabbana innana zalamna anfusana. Ya Allah, saya zalim, istri saya zalim, ya. Kalau engkau tidak mengampuni saya, kami termasuk kelompok-kelompok yang rugi. Fataba alaih. Ketika itu langsung dikabulkan doanya oleh Allah. Selama 200 tahun ditolak, pada waktu itu langsung diterima oleh Allah. Maka kita apa salahnya? Sambil duduk-duduk, Rabbana innana zalamna. Tapi harus paham artinya. Baik baca-baca mantan yang puhum, pokoknya baca-baca le, Pak. Atau ada satu lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Untuk apa kita paham artinya? Ketika kita paham artinya, maka emosional kita akan muncul, Pak. Ya, emosional ini muncul. Kita merasa bersalah. Kalau berdoa apa nih? Berdoa kalau tidak tahu artinya mendengar-dengar doa, Pak. Mendengar-dengar, Pak. Imam baca amin, amin tu. Tetanya pun amin engkau yang penting amin le. Ya. Dia tak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu apa yang diaminkan itu, tidak tahu dia, Pak. Ya. Kalau seandainya imam minta, ya Allah, berikanlah rezeki kepada saya, ya Allah, kepada saya kata imam. Amin, makmum, Pak. Ya Allah, tambahkan rezeki saya, ilmu saya, fi ilmi, fi rizqi. Karena tidak paham, makmum amin terus, Pak. Amin, amin. Maka rezeki imam yang makmur, Pak. Makmum protes dia, ya Allah berkahna rezeki. Ada apa amin imam, Pak? Kamu mengaminkan imam, imam minta untuk diri sendiri. Ya, Pak. Siapa salah? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-8 ya. Ini saya butuh kepada terjemahan. Fala tuti'il mukadzibin. Ya, coba dibaca.
Ya, ini apa hubungannya dengan ayat sebelumnya? Ini fa ini namanya fa ta'qib. Kalau kamu mau dapat petunjuk, maka jangan ikuti dia. Ya, nampaknya. Jangan pernah ikuti dan percaya dan kamu yakini orang-orang yang tidak yakin kepada Al-Quran. Kita bawa ke ayat lain dulu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya." Jangan kamu pilih musuhku dan musuhmu sebagai pemimpinmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kamu pilih, ya nembak, kamu tidak mendengarku, kata Allah, anakmu nanti tidak bisa menolongmu di padang mahsyar. Gara-gara kamu tidak patuh kepadaku. Ya nembak. Jadi Allah mengatakan hartamu, anakmu tidak bisa menolongmu gara-gara apa? Kamu tidak patuh kepadaku, kata Allah. Padahal anak itu anak saleh, Pak. Jadi anak saleh tidak bisa menolong orang tuanya sehebat apapun dia. Kenapa? Karena orang ini tidak patuh kepada Allah. Dia menjadikan Yahudi, menjadikan Nasrani, menjadikan orang musyrik, menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dia, sebagai teman sejati dia. Gara-gara hal seperti itu, anak-anaknya sendiri tidak bisa menolong dia. Padahal kan tidak ada hubungan apa-apa sebenarnya kalau kita lihat, Pak. Hubungannya apa? Karena dia tidak patuh pada Allah. Rupanya kalau tidak patuh kepada Allah, yang lain pun tidak bisa kita lakukan. Anak kandung pun tidak bisa menolong kita, gara-gara kita tidak patuh. Makanya inilah termasuk orang yang tidak salat. Orang tidak salat kan tidak patuh kepada Allah. Orang yang tidak salat, sehebat apapun anaknya juga tidak bisa menolong dia, tidak bisa memberikan syafaat kepada dia. Ya. Ini begitu juga. Kalau kamu mau petunjuk, kamu harus jauh dari dia, kata Allah. Jauh dari orang yang mendustai Al-Quran. Ini teman kita pendusta Al-Quran, Pak. Quran tidak pernah dia baca, orang mengolok-olok Al-Quran, orang yang mendustakan Al-Quran, ya Pak. Maka Allah katakan fala tuti'il mukadzibin. Ini fa ta'qib. Maka kalau kamu mau dapat petunjuk, ya, maka selalu kita begini, kenapa tidak dapat petunjuk? Karena kita bergaul dengan orang yang tidak baik. Maka bagaimana mau dapat petunjuk? Orang ini mengolok-olok Al-Quran, kita mendekati lagi orang ini. Maka oleh karena itu kata Allah, fala tuti'il mukadzibin. Kamu jangan patuh kepada mereka. Apa maksud patuh di sini, Pak? Maksud patuh di sini, di dalam tafsir Al-Qurtubi, antajibu da'watahum lidinihim. Kamu jangan mau diajak untuk seperti pikiran mereka. Kalau kamu ikut juga seperti pikiran mereka, jangan harap petunjuk dariku, kata Allah. Ya, Pak. Jangan harap petunjuk dariku. Ini seperti kita ngomong ke anak. Kalau kamu nak pergi kuliah, jangan harap dapat duit dari ayah, ya, Pak. Anak-anak demi jajan, tidak dapat jajan. Tapi kalau kamu betul-betul mau kuliah, semua diberikan. Kendaraan semua diberikan. Itu kalau kamu mau kuliah. Kalau tidak kuliah, jangan harap apa-apa. Allah begitu juga. Kalau kamu mau petunjuk, jauhi orang itu, kata Allah. Kenapa? Kalau kamu dekat sama orang itu, maka petunjuk tidak akan pernah datang sama kamu. Kita bergaul, kita sama orang-orang kafir dan lain sebagainya. Berinteraksi sosial dalam bidang ini tidak ada masalah. Dalam bidang apa? Idza stajaraka fa'ajirhu. Kalau dia mengajak berdagang ada masalah. Berdagang saja. Beda berdagang sama berteman itu berbeda, Pak. Istilah kita begini, teman-teman dagang-dagang ya banyak. Ya, jadi hana aje menyokongan sama aje you menena aje. Nyai jangan mu tertura rugo deh Pak. Artinya dia minta diskon, kamu dulu diskon ya, Pak. Kita yo dah minta lah apa cut, Pak. Aji gara-gara ngon banyak teman-teman 1000 orang diskon, Pak. Habis laba-laba pehtok kedai, Pak. Maka ada istilah teman-teman ya, Pak. Tapi berdagang ya. Maka beda berdagang sama teman. Kalau kita berteman itu yang tidak boleh, berdagang boleh, ya, Pak. Berdagang boleh dengan orang kafir. Mana dalilnya? Surah At-Taubah. Kalau kamu diajak berdagang, istajaraka fa'ajirhu. Berdaganglah dengan mereka. Maka boleh berdagang dengan Cina, berdagang dengan Yahudi, berdagang dengan siapa saja boleh. Tapi dengan syarat, kata Allah. Idza stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Tapi bawalah misi, kata Allah. Artinya apa? Dalam berdagang itu, jujurlah kamu, berbuat baiklah kamu, mudah-mudahan mereka bisa kamu ajak. Ya, bisa kamu ajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik. Kitanya dia ahlinya nih, Pak. Ya. Kita berdagang dengan Cina, Pak. Dengan itu ilu puntung, nah itu baca, Pak. Kita dakwahi dia bagaimana supaya tidak nyalai, Pak. Ya, paling enggak dia setelah berteman dengan kita ilu puntung nah itu Pak. Sudah pakai baju sudah rapi, Pak. Ini terbalik, kita yang sudah pakai jubah harus untuk ilu puntung, Pak.
Kenapa ikut Cina pun nampaknya? Ini maknanya kita sudah didakwahi oleh dia. Kalau seperti itu lebih jangan saja. Ya, jadi dia punya misi, ya, visi misi ketika berdagang dengan orang non-muslim. Ini makna fala tuti, sudah. Kemudian satu lagi, ada yang menafsirkan juga termasuk Imam As-Sa'di, fala tuti'il mukadzibin. Jangan dilayani mereka itu. Ya, Mbak, jangan dilayani. Maksud dilayani begini. Ketika orang-orang kafir mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata orang kafir itu? Ya Muhammad, Tuhan kamu dari apa? Tuhan kami dari batu. Tuhan kamu dari apa? Apakah dari kayu? Apakah dari emas atau dari perak? Jangan layani itu, biarin saya diam saja. Jangan pernah kamu mencaci maki Tuhan mereka, biarin saja seperti itu. Ya, mereka secara akal, mereka tahu Tuhan mereka tidak bisa memberikan syafaat. Secara akal, itu orang yang menyembah pohon kayu, yang datang ke dukun, secara akal dia tahu itu tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Ya, dia tahu. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di, kamu nggak usah kamu beberkan aib-aib Tuhan dia, nggak usah, biarin saja. Kalau kamu beberkan aib dia, dia akan marah juga dengan kamu. Kamu biasa saja ya Muhammad. Maka Nabi Muhammad nggak pernah mengatakan Tuhan kamu ini begini, Tuhan kamu begini, Tuhan kamu enggak. Nabi Muhammad diam saja. Ini versi tafsir As-Sa'di. Maka yang dimaksudkan fala tuti'il mukadzibin, ya Muhammad, jangan kamu layani lagi mereka itu. Biarin saja, ikun maka puji ikun, ya. Maka mereka pernah membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad diam saja. Bagaimana bulian mereka? Mereka mengatakan, ya Muhammad, nabi kami dari Bani Israel itu bisa terbang ya. Ya, Nabi Isa bisa berjalan di atas air. Nabi Sulaiman kekayaannya banyak sekali. Kamu miskin ya Muhammad. Orang getin ya Pak. Kemudian ada nabi-nabi yang lain bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga bisa apa? Menyembuhkan orang sakit. Kamu bisa apa kamu? Ya, kamu bisa apa kamu? Maka Nabi Muhammad setelah kejadian-kejadian sebelumnya, artinya Nabi Muhammad diam saja Pak. Ini mengajak debat namanya. Jadi bukan ingin cari petunjuk. Kalau ingin cari petunjuk bukan seperti ini. Maka Allah mengatakan fala tuti'il mukadzibin, jangan layani mereka ya Muhammad. Bah lagi yang gerau gede ya Mbak. Kan akhirnya kan banyak antara mereka yang masuk Islam, Mbak, masuk Islam. Maka kalau ada yang berdebat dengan kita, pu surga, pu neraka, pu nyohana pati, jangan layani lagi, biarin saja dia seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan dapat petunjuk. Ini seperti Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Azar, Pak. Jadi Nabi Ibrahim mengajak kebaikan. Apa kata Azar, Pak? Kalau kamu tidak setuju dengan apa yang saya sembah, kamu pergi saja kamu. Nabi Ibrahim apa? Saya akan berdoa kepada engkau supaya engkau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gitu saja. Lu berdoa kepada Allah supaya keampun, lu berdoa kepada Allah supaya diterima taubat don. Apa yang tahu yang benar, Pak? Kalau kita layani, tidak jauh beda kita dengan dia, Pak. Tidak jauh beda kita dengan dia. Ya. Maka Nabi Muhammad tidak mau melayani. Yahudi yang meludah Nabi Muhammad tidak melayani, Pak. Bahai ludah dia, nak puji, hai tepu. Tapi kalau Nabi Muhammad melayani, tak jauh beda Nabi Muhammad dengan Yahudi tadi, Pak. Tak biludah katanya, demi tak terhurung ludah lu, tuah dua ludah lomba. Kita tak jauh beda dengan dia, Pak. Sedangkan kita sudah punya ilmu, kita orang berpendidikan. Masa mau sama seperti mereka? Kita lanjut. Ini makna fala tuti'il mukadzibin. Ada juga di dalam tafsir ini mengatakan muratabun ala ma taqaddama min ihtidaihi wa dalalihim. Ya, ini termasuk juga. Jangan kamu patuh kepada mereka. Maksudnya apa? Menjadikan mereka sebagai petunjuk. Bagaimana sebagai petunjuk? Ini sedikit-sedikit dah ikut mentang awak barat. Sedikit-sedikit kita ikut saja orang kafir. Sedikit-sedikit kita ikut bagaimana mereka itu. Bagaimana pemikiran mereka. Katanya dah ikut awaknya, Pak. Yang mereka itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya dah ikut awaknya yang mereka ingkar kepada Al-Quranul Karim. Ya. Maka anak-anak kita jangan ini nanti, Pak. Anak-anak kita selalu mengidolakan orang-orang kafir, Pak. Anak-anak kita mengidolakan orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Pak. Sehingga apa? Bentuk rambut dia seperti Yahudi dan Nasrani, Pak. Cara berpakaian bentuk Yahudi Nasrani. Cara berpikir Yahudi dan Nasrani. Makanya ketika anak-anak kita cara berpikirnya, cara jalannya, cara berpakaiannya, semuanya seperti Yahudi dan Nasrani, misi mereka sudah berhasil, Pak. Maka mereka walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah ini apa? At-tariqah, Pak. Cara pola pikir, Pak. Pola pikir anak kita sekarang bagaimana? Itulah pola-pola pikirnya, Pak. Maka perlu diarahkan. Ya. Maka kalau anak kita mengikuti pola pikir mereka, maka jangan pernah harap anak kita dapat petunjuk.
Makanya nanti anak kita pekan lagi nyawa lo ni temayang hai depu je, temayang hai depu tapu hai depu, ibu doa kurunci pi hai depu kan Pak. Nak tahu dia cara berdoa pada orang tua. Karena pola pikir dia sudah pola pikir ini. Dia sudah mengidolakan orang lain, ya. Ini makna fala tuti'il mukadzibin. Jangan jadikan mereka al-ihtida. Ihtida itu cari petunjuk ya dari mereka. Atau dalal, kita mengikuti kesesatan mereka. Itu kan sesat itu, Pak. Kita lanjut lagi. Waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, coba diterjemahkan lagi. Maka mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak, lalu pula kepadamu. Oh ya, okay. Ini orang-orang kafir kenapa mengajak Rasulullah, Pak? Kenapa mengajak Rasulullah dan lain sebagainya? Karena mereka kalau Rasulullah nanti mau melakukan sesuatu hal itu, mereka juga mau membantu Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya mereka itu mengajak Nabi, mengajak sahabat dan lain sebagainya supaya hati mereka lunak, mau beribadah dengan mereka. Kalau sudah lunak, mereka juga akan lunak, ya Pak. Ini makna waddu. Waddu itu berasal dari kalimat wudun. Wudun itu apa? Menginginkan sesuatu. Wudun yang dimaksud di sini kata Imam Jalalain tamanni. Tamanni itu apa? Mereka berangan-angan. Ya, Pak. Sekarang apapun yang dilakukan oleh orang Barat, oleh orang-orang kafir, oleh Yahudi, oleh orang Nasrani untuk menyerang Ghazwul Fikri, Pak. Sekarang menyerangnya bukan dengan senjata lagi, Pak, tetapi pikiran yang diserang, Pak. Bagaimana pikiran? Cara pola pikir, Pak. Pola pikir sekarang ini sedang diserang kita oleh orang-orang non-muslim. Maka anak kita, apa yang kita sayangkan, dia sudah melawan orang tuanya. Kenapa? Pola pikirnya sudah dirasuki oleh pola pikir orang luar. Maksud mereka bercita-cita kalau pola pikirnya sudah lunak, tunduk dan patuh kepada Yahudi dan Nasrani atau siapa saja, mereka juga akan hidup berdampingan dengan kita, Pak. Ini yang tidak kita mau, Pak. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian lunak itu dengan saya, bukan dengan mereka. Kalian patuh itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan mereka. Kalau sudah keluar dari norma-norma Islam, berarti kita balik lagi, Pak. Jadi makanya kita umat ini susah sekali. Bagaimana? Tidak susah hidup itu, Pak. Kita menjalankan saja perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu saja. Lain tidak ada, Pak. Ya. Apakah ini dilarang? Oh, berarti tinggalkan. Apakah ini disuruh? Berarti kerjakan. Kalau itu yang kita lakukan, petunjuk akan selalu dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana petunjuk itu kalau kita tidak membaca Al-Qur'an? Dari mana petunjuk itu? Ini apa perintah Allah, ini larangan Allah kalau kita tidak membaca hadis. Ya, Pak. Makanya dari dua sumber inilah Al-Qur'an dan hadis. Insya-Allah mereka tidak bisa berbuat macam-macam, tidak bisa berbuat apa-apa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Jadi makanya di para sahabat dan para nabi itu mereka punya apa prinsip, punya prinsip. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa. Allahumma la mani'a, tidak ada yang bisa melarang setiap pemberian Engkau ya Allah. Kita hari ini dapat rezeki, Pak. Ya, Pak. Ada bubur, Pak, ya? Nah, ya. Nah, kita dapat rezeki makan bubur hari ini, Pak. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk tidak makan. Maka Allah mengatakan, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ketika Engkau berikan nikmat rezeki kepada kami, ya Allah, tidak ada seorang pun yang bisa melarang rezeki itu. Ya, Pak. Wala mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kalau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip para nabi dan rasul, Pak. Artinya kalau ada seorang mengatakan, kamu tenang saja, rezeki kamu sudah saya tanggung. Tenang saja kamu. Ini menanggung, Amerika menanggung, ini menanggung, semua menanggung. Maka di dalam prinsip mereka itu tidak ada yang bisa menanggung rezeki kita kecuali dengan Allah. Kecuali kalau Allah mengharamkan, maka haram juga rezeki itu. Artinya kita tidak dapat apa-apa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa berbuat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Maka para sahabat dan para nabi, para rasul itu, mereka semangat dan termotivasi dalam hidup ini, Pak. Kenapa termotivasi? Kita berbuat, tidak ada orang yang bisa macam-macam kepada kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tudhinu fayudhinun, itu fasababiyah. Ini cita-cita mereka, ya. Keinginan mereka merubah pola pikir kita supaya apa? Kita mengikuti mereka. Dengan kita mengikuti mereka, kita akan hidup berdampingan dengan mereka. Artinya mau kita hidup sama orang yang jauh dari Allah. Mau kita hidup dengan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Mau kita hidup dengan orang yang tidak salat. Ya, Pak. Kan tidak mau kita. Kalau kita hidup dengan mereka, maka jangan pernah harap petunjuk Allah. Maka jangan pernah harap akan dibukakan jalan oleh Allah. Karena teman kita tadi, Pak. Makanya anjing Ashabul Kahfi, anjing itu kan
anjing tahu diri dia, Pak. Dia najis, dia tahu diri dia najis, Pak. Dia tahu kalau dia itu haram. Dia tahu kalau orang yang dekat sama dia harus disamak, ya, Pak. Dia tahu, Pak. Maka anjing itu ketika diusir dari gua, berapa kali diusir, Pak. Dalam perjalanan diusir juga oleh Ashabul Kahfi yang 7 orang itu. Anjing itu ikut lagi, Pak. Diusir lagi, anjing itu ikut lagi, Pak. Ketika masuk ke dalam gua, anjing itu masuk juga. Diusir juga anjing itu, akhirnya dia keluar. Dan dia berdoa kepada Allah. Ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Apa kata anjing itu? Ya Allah, dekatkan saya sama orang-orang saleh. Baik pergi uhlu ni Allah dengan orang saleh. Paling enggak ketika engkau memberikan keberkahan kepada mereka, saya juga dapat berkahnya. Ma'athe itu pu, Pak. Anjing tahu kalau dekat sama orang saleh diberikan keberkahan. Masa kita tidak tahu, Pak? Ya. Maka kalau kita dekat dengan orang yang berbuat maksiat, jangan pernah harap dapat keberkahan dari Allah. Kalau dekat dengan orang maksiat. Kenapa? Orang maksiat itu, dia sudah menahan hidayah Allah sendiri, Pak. Dia sudah menahan pemberian Allah dengan perbuatan dia itu. Makanya setiap seseorang melakukan kejahatan, melakukan ini, maka hidayah itu akan jauh dari dia. Setiap seseorang itu mengisi hatinya dengan kejahatan dan penyakit hati, maka petunjuk tidak akan pernah masuk lagi ke dalam hatinya. Bagaimana caranya? Bersihkan dulu hatinya, maka petunjuk akan masuk lagi. Bersihkan dulu hatinya, maka rahmat keberkahan akan masuk lagi. Maka kita ketika bertanya, kenapa tidak pernah rahmat, berkah, harta? Harta saya banyak tapi tidak pernah berkah. Kenapa begitu? Berarti hati kita masih kotor, Pak. Keberkahan itu datangnya kemari, di sini datang. Ya, datangnya di hati manusia. Dan bagaimana berkah kalau kita itu mencari harta dengan tidak benar, Pak? Maka tidak ada keberkahan dalam harta itu. Kalau kita hidup dengan harta tidak berkah, terus begitu terus, Pak, maka kita makin linglung dan tidak tahu mau kemana, Pak. Dan kita makin susah selalu, Pak. Ya. Maka ini akan terkait selalu. Maka kembali lagi kepada semula. Patuh kepada perintah Allah, patuh kepada perintahnya dan menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Ini saja ini panduan kita, 2 saja. Ya. Cuma nanti dalam hadis sudah dirinci-rinci. Perintah Allah ada perintah begini wajib, ada perintah sunat, ada perintah begini, ada perintah bagaimana yang lebih afdal, bagaimana selanjutnya, terus seperti itu, Pak. Ini seperti salat, ya. Yang paling tinggi itu kan salat fardu, Pak. Ya, paling tinggi salat fardu. Setelah itu salat rawatib. Setelah itu baru salat sunnah yang lain. Salat duha, salat tasbih, nisfu Sya'ban, ya. Tidak mesti nisfu Sya'ban sebenarnya. Kapan saja boleh salat tasbih. Salat tasbih, kemudian salat apa lagi yang sunnah-sunnah, ya. Salat sunnah wudu, salat sunnah masuk ke masjid, itu pada level yang ketiga. Salat taraweh, itu level ketiga, Pak. Kita ini ribut dengan taraweh, padahal taraweh itu level ketiga, ya, Pak. Lebih banyak pahala yang kedua, salat rawatib. Rawatib ba'diyah, rawatib qabliyah. Itu saja kita jaga aman kita, Pak. Ya, nih, Pak. Ya urus anak teman taraweh kakaru nih, Pak, ya. Artinya taraweh, atau kita ribut dengan taraweh itu. Mari kita salat sunat enggak, ya, Pak. Qabliyah ba'diyah habis sembahyang, assalamualaikum, dapat tak aja, Pak. Tapi ketika ada salat sunat yang lain, kita sudah sibuk dengan itu. Kita salat fardu tanpa kita ini hanata perumuan waktu aja, Pak. Artinya apa? Alah tembayang nanti saja, Tapi ketika tarawih kita tepat waktu, Pak. Ya. Perlu kita ketahui tarawih itu level ketiga. Lebih dahsyat lagi yang level kedua, rawatib ba'diyah atau qabliyah. Lebih dahsyat dari itu lagi, salat fardu, Pak. Ya, salat fardu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Saya rasa cukup sekian, ya, Pak. Ya. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut wala tuti' kulla halafim mahin. Ini untuk Abu Jahal ayat ini, Pak. Dan juga untuk orang-orang yang seperti Abu Jahal, ya, Pak. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.